Dari Asy-Sya'bi rahimahullah, ini tepatnya Asy-Syu'bi ya. Ia berkata mereka menyebutkan bahwa Umar bin Khattab bertemu dengan sekelompok musafir dalam suatu perjalanan. Di antara mereka ada terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, sengaja mau menguji dalam kafilah itu yang mau pergi. Umar tahu sudah Abdullah bin Mas'ud, coba uji keadaan ilmiahnya gitu. Maka dia bertanya, orang itu diutus oleh Umar bertanya, dari mana kalian? Lalu Abdullah yang menjawab, kami datang dari jalan yang lebar. Orang itu bertanya, kalian mau kemana? Kata Abdullah, ke Baitul Atiq. Lalu orang ini kembali dan berkata pada Umar, jawabannya seperti ini ya Amir Mu'minin. Lalu Umar bertanya, apakah di antara mereka ada ulama? Lalu Umar memerintahkan seseorang lagi, suruh bertanya, Al-Quran apa yang paling agung? Coba tes lagi, tanyain. Maka Abdullah menjawab, Abdullah bin Mas'ud ada di situ. Dia mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi surah Al-Baqarah 255. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, dan Dia selalu hidup dan mengurusi makhluknya. Lalu Umar berkata lagi, suruh bertanya lagi, Al-Quran apa yang paling kokoh sekali? Ayat apa yang paling kokoh? Kalau kita pelajari, kita akan bisa hidup tentram. Maka Abdul Mas'ud bertanya, menjawab, mengatakan surah An-Nahl ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh selalu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Umar bertanya lagi, orang ini ada di situ lalu disuruh lagi Umar. Umar suruh tanya lagi, tanyakan lagi pada mereka, Al-Quran apa yang paling menyeluruh? Maka Ibnu Mas'ud yang menjawab surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebajikan sebesar zarrah pun, maka pasti dia akan melihatnya. Ini ayat yang paling luas, menyeluruh. Apapun amal baik yang kamu kerjakan, kecil atau besar, sembunyi atau terang-terangan, pasti kau akan lihat. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, maka pasti dia akan melihatnya. Umar lalu berkata pada orang itu, utusannya, tanyakan lagi. Tanyakan kepada mereka, Al-Quran apa yang paling menakutkan? Ayat apa yang paling wajar untuk ditakuti? Dan orang ini bolak-balik ya. Dari kafilah itu, dia tanya. Abdullah Mas'ud tidak tahu kalau yang bertanya Umar bin Khattab. Umar yang memutusnya. Orang ini balik lagi menyampaikan jawaban, lalu kemudian bertanya lagi. Begitu terus. Umar bilang, tanyakan lagi. Ayat Al-Quran apa yang paling menakutkan? Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab surah An-Nisa ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bih. Al-ayat. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-angan dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Allah pasti akan kasih. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatannya itu. Artinya tidak ada perbuatan buruk yang tidak ada balasannya. Umar berkata lagi, tanyakan kepada mereka, Al-Quran apa yang paling besar memberikan harapan? Setelah kita tahu buat dosa segala macam, apa kira-kira ayat yang paling membuat kita punya harapan lagi? Abdullah menjawab lagi dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Al-ayat. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah, terhadap diri mereka. Dosanya sudah susah untuk dihitung. Berat sekali. Mungkin semua dia sudah lakukan, sudah membunuh, sudah judi, sudah berzina, sudah berdusta, segala macam. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Lanjutan ayat, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni semua dosa-dosa. Maka Umar berkata, tanyakan kepada mereka, apakah ada di antara mereka Abdullah bin Mas'ud? Maka mereka pun, kelompoknya Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan, iya. Yang menjawab tadi adalah Abdullah ibn Mas'ud. Maka kata Umar, pantas bisa terjawab.